Selamat siang juga. Maaf Ibu, sebelumnya saya untuk berbincang bersama Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin adalah tentang kepemimpinan. Ibu, apa sajakah langkah-langkah yang Ibu ambil dalam menjalani kepemimpinan di sekolah SMA Plus Sukaraja ini? Mungkin langkah-langkah yang biasa kami ambil untuk kepemimpinan kami di sekolah ini, pertama yang pastinya adalah berkomunikasi dengan stakeholder sekolah, kemudian menjalin kerjasama, berbagai macam hal yang berkaitan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan murid, kebutuhan sarana dan prasarana. Kita membentuk tentunya tim-tim khusus yang kami namakan mungkin dengan pembantu kepala sekolah, gitu ya. Makanya tentunya harus ada kerjasama tim, karena mungkin tidak bisa seorang kepala sekolah mengelola sekolah sendiri. Karena itu perlu adanya kerjasama, dan kita harus mempercayai kepada orang yang kita ajak kerjasama itu sebagai bentuk. Kemudian tentunya kita harus saling dalam organisasi, pasti harus ada, kan sekolah itu ada organisasi juga ya, organisasi memberikan masukan, memberikan contoh. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang dalam hal pengajaran atau misalnya dalam mendidik, kita juga berikan arahan, memberi contoh ya, memberikan arahan. Kemudian kita juga memberikan reward kepada guru-guru yang berprestasi. Katanya guru, bahkan siswa pun kita memberikan reward sesuai dengan prestasi. Mungkin salah satu atau beberapa hal mungkin yang bisa diikuti untuk hal yang seperti itu. Kemudian tentunya dalam sekolah, supaya sekolah berjalan sebagaimana seharusnya dan tidak keluar dari koridor yang ditetapkan, maka kita membuat dokumen yang dijadikan patokan, kita dijadikan acuan selama kita ke sekolah. Misalnya contohnya dokumennya seperti apa, terutama yang paling utama itu dokumen yang dijadikan acuan itu visi misi tentunya. Kemudian di bawah visi misi kita buat program sekolah, dan program sekolah itu sendiri kita bagi-bagi menjadi beberapa dokumen atau beberapa program gitu ya, program yang berupa apa namanya KJM, kemudian atau RKS, rencana kerja sekolah. Kemudian kita pecah lagi untuk yang kita 10 tahun, namanya rencana kerja sekolah tahunan, RKT. Nanti dan sekolah tidak boleh melakukan kegiatan di luar program. Jadi kecuali di sana sebetulnya manajerial sekolah. Dan di sana juga sudah tercantum bagaimana mungkin tindakan kita ke guru, tindakan kita ke siswa melanggar misalnya, sudah tercantum di dalam program-program yang kita bisa. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya masih ada yang ingin disampaikan, yaitu mengenai bagaimana cara Ibu memotivasi guru-guru di sekolah ini supaya mereka konsisten dalam menyampaikan pelajaran. Pertama mungkin yang paling penting itu kesejahteraan. Kita tingkatkan kesejahteraannya, kalau bisa setiap tahun meningkat. Kemudian yang kedua ada reward bagi guru yang lihat dari kehadirannya ya. Jadi kita ada investasi, biasanya dilihat dari kehadiran. Ya, kalau kehadirannya yang full misalnya dalam setahun, kita berikan reward berupa, biasanya berupa yang kita berikan itu berupa penghasilan tambahan yang kita berikan kepada itu juga kalau misalnya ada guru yang gurunya membimbing kegiatan lomba, kemudian anak-anaknya berprestasi, juga kita berupa seperti tadi ya, sebenarnya anak-anak yang juara pembimbingnya siapa, kita berikan juga, anaknya dikasih, gurunya juga kita kasih kalau misalnya
dan kami anggarkan untuk guru-guru yang seperti itu. Terima kasih ibunya atas waktunya. Alhamdulillah saya dapat ilmu baru dari ibu. Bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Bagaimana cara ibu menyusun visi misi dan tujuan sekolah ini? Yang pertama karena memang kita lembaganya swasta, maka di bawah naungan yayasan. Pada itu kita pasti melibatkan yayasan dalam menyusun visi misi dan tujuan sekolah. Kemudian selain melibatkan yayasan, kita juga melibatkan beberapa yang disebut dengan TPS, Penyumbang Sekolah. Dari beberapa unsur ini mungkin ada 4 sampai 5 orang. Biasanya kemudian dari komite kita juga bawa untuk sama-sama merumuskan visi dan tujuan sekolah selama dalam kurun waktu itu untuk 1 sampai 5 tahun, sampai 5 tahun lah. Jadi melibatkan tadi ketua bukan ketua yayasan, jadi anggota yayasan, kemudian dewan komite beserta ibu yang kita masukkan dalam PPS internal. Terima kasih ibu. Selanjutnya ibu, bagaimana cara ibu menyampaikan visi dan misi yang sudah ibu buat kepada guru dan orang tua? Yang pertama mungkin untuk guru kita sampaikan melalui sosialisasi di depan dewan guru saja mungkin ya, dalam forum rapat yang isinya memang membahas visi misi sekolah, tujuan sekolah 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau bersama guru dalam forum rapat, kalau bersama orang tua mungkin kita di awal masuk ada rapat orang tua awal bisa kemudian ada rapat orang tua dan kita sampaikan di sana visi misi kita apa, kemudian tujuan sekolah kita ke depannya kita apa. Jadi melalui sosialisasi di rapat itu. Apakah ibu selalu melakukan supervisi sekolah? Alhamdulillah itu menjadi program tahunan kami dan supervisi selalu kita laksanakan dengan programnya, kemudian dengan tindakan lanjutnya. Jadi tidak hanya penilaian tapi harus ditindaklanjuti juga supervisi itu dan lanjutnya seperti apa. Sampai misalkan penelitian di kelas ibu pernah ikut? Kalau PTK belum, mungkin ya kalau PTK belum, tapi sampai rencana tindak lanjut dari hasil supervisi itu apa, kita diskusikan dengan guru-guru yang sudah kita supervisi. Kayak hasilnya seperti ini, baiknya seperti apa. Sampai sejauh ini baru sampai itu, jadi belum sampai ke penelitian tindakan.